Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-ummahat jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin ya, itu yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana kita masih mempelajari bab al-mujahadah. Mujahadah atau jihad yang artinya bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan. Kita sampai pada hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukan qiyamul lail hingga kedua telapak kaki beliau yang mulia pecah-pecah. Lalu aku bertanya kepada beliau, mengapa Anda melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni untuk Anda apa yang terdahulu dari dosa Anda dan apa yang kemudian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Mengapa aku tidak ingin menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Muttafaqun alaih. Jadi hadis yang mulia ini disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab al-mujahadah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya termasuk mujahadah atau bersungguh-sungguh di dalam beramal adalah bermujahadah melawan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala dan bersabar di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Jadi itu salah satu bentuk mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita supaya kita beribadah kepada Allah Ta'ala dan sabar di dalam melakukan dan melaksanakan ibadah. Di mana di dalam bab atau di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail sampai kaki beliau yang mulia pecah-pecah, atau di dalam riwayat
bengkak-bengkak. Itu qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai kaki beliau yang mulia pecah-pecah, atau di dalam riwayat tawarromat qadamahu, bengkak-bengkak kaki beliau yang mulia. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan itu? Kenapa Anda beribadah qiyamul lail sampai begitu? Padahal Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mengapa aku tidak ingin atau tidak suka menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Maka hal ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha termasuk yang paling mengetahui kondisi dan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan dari ibadah di waktu-waktu yang tidak diketahui oleh orang lain, yaitu di rumah beliau. Demikian juga para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tahu bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah para sahabat dulu mengutus para wanita mendatangi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya kepada mereka apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Bagaimana ibadah beliau di rumah? Karena mereka para sahabat benar-benar ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan mereka tahu. Yang dilakukan di luar rumah mereka tahu. Tapi yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah tidak diketahui oleh orang. Secara rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cerita kepada mereka, karena beliau adalah orang yang sangat menjaga ibadah, menjaga kerahasiaan ibadah. Tapi dari mana para sahabat tahu? Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk apa? Sekedar tahu? Tidak. Untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah, yaitu ketika waktu malam, di mana beliau melakukan qiyamul lail atau tahajud sampai kaki beliau yang mulia pecah-pecah atau bengkak-bengkak. Berarti kita bisa bayangkan betapa lamanya qiyamul lail yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang qiyamul lailnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau taqumu melakukan qiyamul lail adna min sulusayil lail, kurang dari 2/3 malam, wa nisfahu dan setengah malam, wa sulusahu dan 1/3 malam, wa ta'ifatun minal ladina ma'ak, demikian juga beberapa orang yang bersamamu. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang beliau qiyamul lail itu sebagian besar malamnya, artinya lebih dari setengah malam, kurang dari 2/3. Kadang-kadang setengah malam, kadang-kadang 1/3 malam. Dan tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lail sepanjang malam dari isya sampai subuh itu kecuali jarang-jarang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah qiyamul lail sepanjang malam terus menerus. Berarti kalau orang qiyamul lail terus menerus sepanjang malam,
berarti itu menyelisihi sunnah. Jadi kalau ada orang qiyamul lail terus menerus sepanjang malam dari isya sampai subuh setiap hari begitu, itu justru malah menyelisihi sunnah. Memang Nabi SAW pernah qiyamul lail sampai subuh, tapi jarang-jarang. Makanya ketika ada riwayat Imam Abu Hanifah rahimahullah, katanya beliau sholat subuh selama 40 tahun katanya dengan wudhu sholat isya. Nah itu khurafat. Mungkin riwayatnya itu khurafat, dilebih-lebihkan. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah seorang imam ya, yang mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang mengikuti sunnah dan mana yang enggak. Kalau 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya berarti enggak tidur. Dari isya sampai subuh tidak tidur. Berarti qiyamul lail. Nah itu katanya riwayatnya khurafat, artinya berlebih-lebihan. Tapi kalau jarang-jarang enggak apa-apa. Jadi jarang-jarang sepanjang malam. Dan Nabi SAW jarang sepanjang malam. Biasanya ya lebih dari 2/3 atau setengah malam atau 1/3 malam. Karena beliau juga mengajarkan kita untuk memberikan tubuh kita itu haknya, hak untuk istirahat. Karena kalau kita memberikan tubuh kita hak untuk istirahat, berarti kita juga memberikan tubuh kita hak untuk ibadah. Karena dengan ibadah kita bisa melanjutkan ibadah dengan lebih maksimal. Berbeda Bu, kalau misalnya dari isya sampai subuh tiap hari terus menerus gak pernah tidur, tubuh kita jadi lemah. Ketika tubuh kita lemah, justru malah kita tidak maksimal dalam melakukan qiyamul lail. Sebenarnya sudah tidak mampu, sudah ngantuk, memaksakan diri sholat, bisa-bisa na'udzubillah kita melantur bacaan Al-Qur'annya. Jangankan sholat ya, saya aja kadang-kadang Bu kalau ngajar terkadang itu ngantuk banget. Kadang-kadang gak sadar yang saya omongkan. Gak tahu, mungkin bapak-bapak ibu-ibu kadang melihat tuh, kok ini aneh ngomongnya, mungkin lagi tidur. Iya Bu, saya kadang-kadang kalau udah ngantuk berat gitu kadang-kadang gak sadar ngomongnya. Bangun lagi, bisa ngelanjutin lagi, terus tidur lagi, bangun lagi gitu. Ini baru ngajar ya, apalagi orang yang sholat kan. Jadi ketika kita memberikan tubuh kita hak kita, berarti kita memaksimalkan untuk ibadah juga. Kayak orang puasa Bu, orang puasa itu disyariatkan untuk sahur kan. Sahur itu ditujukan untuk apa? Untuk menguatkan tubuh kita supaya puasa kita maksimal. Karena kalau nggak sahur lemah badan kita. Berarti sahur itu juga ibadah, karena mendukung ibadah puasa. Kita nih Bu, kalau misalnya nih puasa sunnah, kita nggak sahur, biasanya niatnya nggak sempurna, setengah-setengah. Kadang-kadang jam 10 lapar terus makan, nggak jadi puasa, tadi nggak sahur. Iya nggak sih? Iya, kadang-kadang begitu kan? Karena kalau kita sebelum subuh sahur, itu berarti niatnya kuat. Jadi jam 10 nggak lapar. Kalau mau batalin juga sayang, orang tadi udah sahur. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita qiyamul lail itu tidak semalaman suntuk terus, hanya kadang-kadang. Sering kalinya adalah lebih dari 2/3, kurang dari 2/3, atau setengah malam, atau 1/3 malam, sesuai dengan kemampuan. Dan itu pun Nabi SAW ketika qiyamul lail
sampai kaki beliau yang mulia bengkak. Kenapa, Bu? Karena dilamakan berdirinya. Ya, jadi kalau kita sholatnya itu 2/3 malam aja berdirinya lama, Masya Allah, berat, kakinya bisa bengkak. Bahkan pernah, ini kondisi Nabi SAW sudah sepuh loh. Bahkan pernah banyak sahabat yang muda yang ikut sholat bersama Nabi SAW, mereka kecapean, Bu, nggak kuat. Seperti misalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, saya sholat bersama Nabi SAW pada satu malam, di mana beliau itu berdiri dengan berdiri yang sangat lama, hingga saya berniat untuk melakukan hal yang buruk. Mereka bertanya, apa yang engkau niatkan, ya Abu Abdurrahman? Dia bilang, saya berniat untuk duduk dan meninggalkan Nabi SAW. Saking apa? Saking lama berdirinya Nabi SAW dalam sholat malam. Jadi yang pemuda aja sampai enggak kuat. Ini menunjukkan betapa ibadah Nabi SAW itu sangat sungguh-sungguh. Menunjukkan mujahadah Nabi SAW yang maksimal, menundukkan hawa nafsunya. Pernah juga sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu pada satu malam berdiri bersama Nabi SAW. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah selesai, An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai, Ali Imran. 5 juz seperempat kira-kira, baru ruku. Jadi 5/4 juz kira-kira baru ruku. Kita kadang-kadang sholat lama sedikit aja sudah panas, sudah pegel kaki kita. Tapi Nabi SAW padahal beliau ketika itu bukannya muda. 1 rakaat 5/4 juz baru ruku. Bahkan banyak sahabat yang muda-muda itu tidak kuat. Ini menunjukkan betapa ibadah Nabi SAW itu sangat bersungguh-sungguh. Bahkan ketika Nabi SAW sholat, tidak melewatin ayat yang di situ ada rahmat, kecuali beliau memohon kepada Allah rahmatnya. Dan tidak melewatin ayat yang di situ ada tasbih, kecuali beliau bertasbih. Dan setiap kali melewatin ayat yang di situ ada ancaman neraka misalnya, beliau ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti membacanya dengan sangat tartil. Bahkan di dalam riwayat tuh, saking tartilnya bacaan Nabi SAW dalam satu surah, surah itu bisa lebih panjang dari surah yang lain yang lebih panjang. Yang aslinya suratnya pendek, tapi karena tartil sekali bisa lebih panjang dari surah yang lain. Berarti ini sangat lama. Kalau 5/4 juz itu kalau kita baca biasa aja lama, apalagi ini dengan tartil. Masya Allah. Berarti sangat lama sekali. Sangat lama sekali. Belum lagi Nabi SAW ketika ruku sujud juga lama. Ketika ruku dan sujud juga lama. Kita ini kadang-kadang kalau sujud kelamaan langsung aduh kepala sakit, pusing, kelamaan sujud katanya. Jadi Nabi SAW sholat malamnya itu begitu lama. Kalau misalnya kurang dari 2/3 malam, misalnya malam-malam musim dingin semalamnya bisa 12 jam, tinggal dibagi aja.
dibagi apa? 3. Jadi sepertiganya 4 jam. Kalau 2/3-nya 8 jam. Jadi ya hampir 8 jam sholat malam. Hampir 8 jam sholat malam. Kita kalau terawih Bu 1 jam ya, itu ditambah dengan istirahat, bersama dengan istirahatnya. Kadang-kadang setengah jam selesai kan. Ini 8 jam kira-kira sholat Nabi SAW, sampai kaki beliau yang mulia bengkak. Beliau bermujahadah. Padahal dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Inna fatahna laka fataham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kita harus meyakini bahwa Nabi SAW, dosa dan kesalahan beliau sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Mungkin pertanyaannya gini Bu, apakah Nabi SAW pernah berbuat dosa? Bukankah Nabi SAW dan para nabi yang lain maksum? Ya enggak Bu? Maksum itu artinya apa Bu? Terlindungi, terjaga dari dosa dan kesalahan. Dan setiap nabi itu maksum dari dosa dan kesalahan. Kenapa kok ini diampuni dosa-dosanya? Berarti seolah-olah Nabi SAW pernah berbuat apa? Dosa. Nah ini sepertinya hal yang kontradiktif. Begini, dosa yang berkaitan dengan seorang nabi, kalau itu adalah dosa di dalam menyampaikan risalah, itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin seorang nabi itu berbohong. Tidak mungkin seorang nabi itu menambah-nambah atau mengurang-urangi risalah. Tidak mungkin. Jadi kalau dosa itu berkaitan dengan masalah menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, itu tidak mungkin terjadi dari seorang nabi dan rasul. Terus yang kedua, dosa-dosa yang besar, itu juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau orang biasa yang soleh itu saja tidak melakukan dosa besar, tidak pantas orang yang soleh, orang biasa melakukan dosa besar, apalagi seorang nabi. Terus yang ketiga, dosa kecil. Nah, kalau dosa kecil itu mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Cuman ketika seorang nabi melakukan dosa kecil Bu, akan langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka langsung bertobat. Ya tidak mungkin seorang nabi melakukan dosa kecil kemudian terus menerus seperti kita manusia biasa, enggak. Nah itu yang dimaksudkan, yaitu diampuni dosa-dosa yang beliau yang telah lalu dan akan datang, yaitu dosa-dosa yang kecil, bukan dosa besar, karena enggak mungkin seorang nabi melakukan dosa besar. Bahkan kalau bisa dibilang Bu, dosa kecil seorang nabi itu bisa dibilang bukan dosa sebenarnya, tapi apa? Khilaful aula. Kesalahan yang dilakukan nabi itu khilaful aula. Apa sih khilaful aula? Khilaful aula itu artinya memilih yang kurang afdol dibandingkan yang paling afdol. Jadi bukan memilih yang salah sebenarnya, memilih yang kurang afdol. Misalnya ada dua perkara, yang ini afdol, yang ini di bawahnya kurang afdol, bukannya nggak afdol, kurang afdol. Tapi beliau memilih yang kurang afdol dibandingkan yang lebih afdol.
itu dianggap sebagai kesalahan. Kalau kita kan nggak dibilang salah, misalnya ini sunahnya begini, kalau ditinggalkan nggak dosa, kita kan nggak dibilang kesalahan kan kalau meninggalkan sunnah yang seperti itu. Tapi kalau bagi seorang nabi itu dianggap satu kesalahan. Contohnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mendahulukan pembesar Quraisy dari Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau lebih memilih memperhatikan pembesar Quraisy ketimbang Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu dengan satu alasan yang syar'i, yaitu apa? Kalau pembesar Quraisy masuk Islam, maka rakyatnya juga kemungkinan besar akan masuk Islam. Tapi kalau Ibnu Ummi Maktum, beliau rakyat biasa, jadi mungkin maslahatnya kurang dari yang sebelumnya tadi. Tapi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika turun surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Jadi yang menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama memperhatikan pembesar Quraisy supaya mereka masuk Islam, supaya rakyat mereka masuk Islam, ternyata menurut Allah Taala tetap lebih baiknya adalah memperhatikan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Itu namanya khilaful aula. Jadi kalau itu dianggap sebagai suatu kesalahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mungkin yang lain, itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mengapa Anda melakukan semua ini ya Rasulullah, sedangkan Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa Anda yang terdahulu dan akan datang? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur? Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita makna bersyukur yang sesungguhnya. Di mana makna bersyukur adalah menggunakan kenikmatan itu untuk ibadah. Berarti seseorang itu semakin bersungguh-sungguh ibadah, semakin bersyukur. Tapi kalau dia tidak mau beribadah, walaupun dia mengucapkan alhamdulillah, tidak dianggap bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Jadi makna bersyukur yang sesungguhnya, pertama, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui kenikmatan itu dari Allah Ta'ala. Yang kedua dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan, yaitu kita menggunakan kenikmatan itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi itu hakikat syukur. Hakikat syukur itu menggunakan kenikmatan untuk beramal soleh, untuk beribadah. Saking besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka besar pula kesyukuran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat malam sampai kaki beliau yang mulia bengkak ataupun pecah-pecah. Yaitu hakikat bersyukur. Tidak cukup mengucapkan alhamdulillah saja, tidak, tapi menggunakan kenikmatan untuk ibadah, baru disebut seseorang itu bersyukur. Seperti di dalam surah Saba ayat 13. Surah Saba ayat 13 Allah Ta'ala berfirman mengenai Nabi Dawud, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Beramalah kalian wahai keluarga Dawud. Untuk apa diperintahkan beramal oleh Allah Ta'ala? Syukron, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala itu dengan beramal soleh, dengan beribadah.
Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kalau yang namanya bersyukur itu dengan ibadah, maka yang bersyukur lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Karena kenyataannya dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, yang beribadah lebih sedikit daripada yang enggak ibadah. Makanya di dalam ayat kelanjutannya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi kalau bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah, banyak orang yang bisa mengucapkan, ringan, gampang. Tapi kalau bersyukur itu dengan ibadah, dengan beramal soleh, maka sedikit hamba Allah yang disebut bersyukur. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersyukur yang sebenarnya, yaitu dengan ibadah. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa dalil. Di antaranya bersyukur adalah menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Dan bahwa seseorang itu selagi dia itu semakin beribadah kepada Allah, maka dia semakin bersyukur kepada Allah. Artinya semakin taat, semakin bersyukur. Jadi bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ini hanya syukur dengan lisan. Tapi anggota badan kita juga harus bersyukur. Tidak cukup dengan lisan saja, anggota badan kita juga harus bersyukur, yaitu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadis yang mulia ini menjadi dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Apapun yang telah lalu dari dosa dan kesalahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni, dan apapun yang akan datang juga sudah diampuni. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau sedikit pun tidak memiliki dosa dan kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang mengkhususkan sebagian kaum dengan ampunan dosa, di mana sebagian mereka itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala disebabkan amal soleh. Misalnya yang terjadi kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Jadi orang-orang yang ikut perang Badar itu dikhususkan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Ta'ala. Di mana yang mengikuti perang Badar itu sekitar 300 beberapa belas orang laki-laki. Di antaranya yang ikut itu ada yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib ini apa, Bu? Membocorkan rahasia rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaklukkan kota Mekah. Karena kasihan dengan penduduk Mekah, karena sebagiannya adalah keluarganya, Hatib bin Abi Balta'ah ini membocorkan rahasia itu kepada orang-orang di Mekah, tapi belum sempat terjadi, jadi gagal, ketahuan. Ketika ketahuan, ada sahabat yang marah dan ingin membunuhnya. Umar radhiyallahu anhu marah dan ingin membunuhnya. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa Allah Ta'ala sudah melihat kepada orang yang ikut perang Badar, melihat kepada hati mereka, dan Allah berfirman, lakukanlah apa yang kalian inginkan, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Ini menunjukkan bahwa terkadang Allah Ta'ala mengkhususkan sebagian kaum, yaitu mengampuni dosa dan kesalahan mereka, seperti orang yang ikut di dalam perang Badar.
Jadi kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah ini masyhur. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini ada dalil bahwa Rasulullah SAW memiliki kekhususan, yaitu apa? Telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Loh, bukankah ini tidak berarti kalau nabi yang lain juga begitu? Ya kan? Seolah-olah ini kekhususan bagi Nabi SAW saja. Sebagaimana di dalam surah Al-Fatah tadi. Dia ghafira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Maka dengan begitu, ya kita harus meyakini bahwa itu kekhususan dari Rasulullah SAW. Tetapi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang lain juga kita meyakini mereka itu maksum, terutama dari dosa besar. Dan mereka kalau berbuat dosa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kemudian bertobat. Kemudian berikutnya di dalam hadis yang mulia ini ada dalil juga tentang keutamaan qiyamul lail dan berdiri yang lama di qiyamul lail, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka yang melakukan qiyamul lail dan memanjangkan berdirinya di qiyamul lail. Tatajafa junubuhum anil madaji, dalam surah As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan yang artinya mereka itu tidak tidur tapi bangun. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi mereka itu tidak tidur, bangun di waktu malam, mereka sholat, mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan, menafkahkan sebagian yang Allah rezekikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada siapapun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan pandangan mata sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Ya, ini adalah surah As-Sajdah ayat 16-17. Di mana di dalam ayat yang mulia ini jelaskan bahwasanya kenikmatan surga disembunyikan oleh Allah Ta'ala disebabkan apa yang mereka kerjakan. Kenapa kenikmatan disembunyikan oleh Allah Ta'ala dari mereka? Karena mereka menyembunyikan ibadah mereka di waktu malam. Makanya ada istilah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi ketika mereka di dunia menyembunyikan ibadah mereka, mereka tidak memberitahukannya kepada orang lain, tidak memperlihatkannya kepada orang lain, menyembunyikan ibadah, maka mereka mendapatkan balasan di akhirat, yaitu yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala dari mereka. Balasan yang disembunyikan itu tentunya lebih baik daripada yang dinampakkan. Karena sesuatu yang dirahasiakan berupa balasan itu tentu lebih besar. Kalau bisa dianalogikan ya Bu, misalnya di dunia ada 2 orang pekerja. Bosnya bilang kepada yang satu, kamu gajimu sebulan sekian. Terus bosnya bilang kepada yang satunya lagi, kalau kamu gajinya rahasia. Nah, sesuatu yang dirahasiakan biasanya ya gajinya lebih besar. Ngapain kalau gajinya lebih kecil dirahasiakan kan? Tentu tidak ada keistimewaannya kan? Berarti kalau bosnya bilang kalau kamu gajinya rahasia, wah pasti dia berpikir, wah kalau teman saya aja
sekian, berarti saya bisa aja lebih dari itu, sekian atau sekian atau sekian. Itu analoginya seperti itu. Berarti sesuatu yang disembunyikan itu biasanya lebih besar. Dan di sini karena mereka itu melakukan ibadah dengan sembunyi-sembunyi, maka pahalanya pun lebih besar. Pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini anjuran untuk qiyamul lail dan anjuran untuk menyembunyikan ibadah dan ketaatan. Sebagaimana di dalam hadis, a'datu li'ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotara ala qalbi basar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Jadi itu kenikmatan surga itu. Kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit dalam hati. Jadi setinggi apapun kita membayangkan kenikmatan surga, itu masih sangat jauh dari hakikatnya. Karena kalau manusia, Bu, bisa membayangkan kenikmatan surga, Bu, berarti kenikmatan surga itu bisa ketahuan karena bisa dibayangkan. Tapi kalau nggak bisa dibayangkan, itu menunjukkan kenikmatan surga itu udah benar-benar di luar bayangan manusia. Benar-benar di luar bayangan manusia. Sampai ngebayangan pun nggak bisa manusia. Itu kenikmatan surga. Baik, kita lanjutkan kembali dengan hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahyal laila wa aiqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mizar, muttafaqun alaihi. Adapun hadis yang kelima, artinya yang berkaitan dengan mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh dan mengencangkan tali pinggangnya, muttafaqun alaih. Kalau tadi bermujahad